Shalom saudaraku, saudara, di dalam kehidupan kita sering berkata kepada seseorang, kepada saudara, kepada orang tua, atau bahkan kepada yang lainnya, orang-orang di sekitar kita berkata bahwa kita mengasihi mereka. Tapi seringkali itu hanya sekedar perkataan, seringkali itu hanya sekedar di mulut, seringkali itu hanya sekedar omongan belaka. Tetapi ketika kita melihat kembali kebenaran firman Tuhan, 1 Yohanes 3 ayat 18 berkata, "Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran." Nah, di dalam firman Tuhan ini mengingatkan kita sebagai orang kaya, sebagai anak-anak Tuhan, supaya kita mengasihi. Ketika engkau berkata engkau mengasihi orang tuamu, engkau berkata mengasihi sesamamu, engkau berkata bahwa engkau mengasihi saudaramu, maka dikatakan oleh firman Tuhan ini, jangan hanya dengan perkataan, tetapi dengan perbuatan dan di dalam kebenaran. Maksudnya apa? Ketika kita berbicara tentang kasih di dalam perbuatan dan dalam kebenaran, maka ini mengingatkan kita bagaimana saudara dan saya, ketika engkau berkata kasihi orang tuamu, maka tunjukkan dengan tindakanmu, perilakumu, kehidupanmu, bahkan sifatmu, sikapmu terhadap mereka. Demikian juga kepada sesamamu, demikian juga kepada saudara-saudaramu. Saudara, memang melakukan dan juga menyatakan kasih itu tidak mudah. Untuk mempraktekkan tidak mudah. Saya pernah membaca satu buku yang berkata tentang mencintai hingga terluka. Mencintai hingga terluka ini menjadi satu buku yang begitu indah dari pengalaman seorang penulis, di mana ketika dia tidak bisa diterima di dalam keluarganya, dia mengatakan, "Aku mengampuni orang tuaku, saudaraku." Nah, maksudnya saudara, inti dari buku itu bahwa dia menerima kembali keluarganya, apapun perlakuan dari keluarganya yang di zaman dulu. Dia berkata bahwa dia memaafkan keluarganya, dia mengasihi keluarganya. Inilah mencintai hingga terluka. Dia rela terluka sekalipun tidak mudah dihadapi masalah persoalan yang sedang terjadi itu. Tetapi dia tetap berkata, "Aku mengasihi orang tua." Nah, saudara dan saya mungkin persoalan kita berbeda-beda. Saya tidak tahu seperti apa masalah yang kita hadapi. Tapi firman Tuhan berkata, jika engkau berkata kepada orang tuamu, engkau mengasihi, maka tunjukkan dari sikapmu menghargai mereka di dalam kebenaran, dikatakan firman Tuhan. Maksudnya di dalam kebenaran berarti seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Maksudnya apa? Ketika orang tuamu melakukan hal yang tidak benar kepada kamu, engkau tidak punya hak untuk menghujat mereka, memaki mereka, tetapi bagaimana engkau harus mengasihi mereka. Ketika engkau berkata engkau mengasihi mereka, tunjukkan dari tingkah lakumu. Maksudnya apa? Engkau hargai mereka, engkau ingatkan mereka, engkau tegur mereka dengan baik dan benar. Kamu tahu kebenaran, tetapi kamu tidak menegur orang tuamu yang melakukan kesalahan, maka itu adalah dosa. Itu kamu tidak mengasihi mereka. Tapi ketika kamu mengatakan engkau mengasihi mereka, mereka salah, engkau akan menegur dengan baik. Bahkan kepada saudaramu demikian, kepada orang di sekitarmu demikian. Bukan menjadi cuek, bukan diam-diam aja. Itu bukan urusan saya, bukan seperti itu. Saudaraku, marilah kita belajar dari firman ini. Coba praktekkan dari hal-hal kecil tentang kasih. Bukan hanya dengan mulut engkau mengakui bahwa kamu mengasihi orang tuamu, mengasihi istri, mengasihi suami, mengasihi anak, mengasihi orang tua, mengasihi saudara, mengasihi sesama atau mengasihi sahabat, tetapi dengan perilakumu ketika mereka salah,
ingatkan di dalam kebenaran. Ketika mereka jatuh ke dalam dosa, tak bantu mereka untuk keluar. Ketika mereka hidup di dalam ketidakbenaran, tolong mereka. Ketika engkau melihat mereka melakukan dosa, jangan tutup mata, tapi bagaimana engkau mengingatkan dengan kasih. Dengan demikian, saudara dan saya menjadi berkat. Inilah kasih yang Tuhan inginkan. Kasih dengan perbuatan, bukan pengakuan di mulut, bukan hanya dengan lidah, tapi dengan tindakan. Biarlah firman ini dan renungan ini mengingatkan kita sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, untuk tetap mengasihi dengan perbuatan, bukan hanya dengan mulut. Ada action, itu yang Tuhan inginkan. Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo.